Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah kisah tentang wanita pengikut Dajjal. Benarkah mayoritas pengikut Dajjal kelak adalah wanita? Simak video ini hingga selesai. Menjelang hari kiamat, Dajjal tak henti mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya. Selama 40 hari berkeliaran di bumi, Dajjal akan terus berkeliaran menebar fitnah pada manusia. Salah satu fitnah Dajjal tersebut akan banyak ditimpakan pada wanita. Mengutip buku Kiamat, Tanda-tanda menurut Islam, Kristen, Yahudi, oleh Masyhur Abdul Hakim, diterangkan bahwa pada masa kedatangan Dajjal, sebagian kaum wanita akan mudah tergoda, sehingga menjadi golongan yang banyak menjadi pengikutnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan datang ke kawasan ini di Marqonoah, sebuah lembah di Madinah. Dia datang dari Taif. Kebanyakan yang keluar mengikutinya adalah kaum wanita, sampai-sampai orang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya, dan mengikat mereka karena dia khawatir mereka keluar menemui dan mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan singgah di padang tandus ini di Marqonoah. Ketika itu, yang paling banyak menemuinya adalah kaum wanita, sampai-sampai setiap laki-laki nanti akan pulang kepada kerabat saudara mereka, menemui ibu, putri, saudara, dan bibinya, mengikat mereka karena takut mereka keluar menemui Dajjal. Melansir dari buku utusan terakhir dari fitnah Dajjal oleh Ridwan Abdullah Sani, dijelaskan bahwa wanita dapat bertahan lama menghadapi godaan Dajjal. Namun keinginan mereka untuk dipuji dan tidak tahan terhadap penderitaan bisa membuat mereka jatuh ke dalam perangkap godaan Dajjal. Islam tidak melarang kaum wanita untuk bekerja, berdagang, belanja, dan melakukan hobinya selama tidak melewati koridor syariat. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai perilaku-perilaku yang dilakukan oleh ciri-ciri khas dari Dajjal. Cara menghindari dari kejamnya Dajjal. Setelah mengetahui tentang kaum yang akan mendominasi pengikut Dajjal, maka sebagai muslim perlu melakukan beberapa hal yang dapat menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW menganjurkan melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian telah selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, dari azab jahanam, dari azab kubur, dari hidup dan mati, serta kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Adapun doa yang bisa dibaca untuk menghindari fitnah Dajjal adalah sebagai berikut, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, niscaya ia dipelihara dari Dajjal. Dalam hadis lain pun disebutkan, barang siapa yang menemuinya dari kamu, maka hendaklah ia membaca pembuka surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, tinggal di Mekah atau Madinah dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut,
kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ciri-ciri wanita pengikut Dajjal di akhir zaman. Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat. Dalam berbagai hadis disebutkan sejumlah golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah mayoritas wanita. Hudzaifah menuturkan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat." Nabi Muhammad pun bersabda, "Sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, amblasnya bumi di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu yang terakhir, api yang keluar dari Yaman yang akan mengiring manusia ke padang mahsyar." Hadis riwayat Muslim. Sosok Dajjal digambarkan sebagai pemuda berambut keriting dan matanya buta sebelah. Ia akan membuat fitnah dan hura-hara di tengah-tengah umat manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepada permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. 6 golongan pengikut Dajjal. Dajjal mempunyai pengikut yang terdiri dari beberapa golongan. Setidaknya ada 6 kelompok besar Dajjal yang tersebar di muka bumi. Di antaranya yaitu Yahudi, setan dan jin, orang dengan perilaku seks menyimpang, orang yang bermaksiat, wanita akhir zaman, dan kelompok Khawarij, mudah mengkafirkan orang. Golongan pengikut Dajjal paling banyak berasal dari Yahudi dan wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi dan wanita. Ciri-ciri wanita akhir zaman yang jadi pengikut Dajjal adalah mereka yang keimanannya paling lemah. Wanita yang keimanannya lemah akan lalai dari menyembah Allah SWT. Mereka akan tenggelam dari kesenangan dunia. Dajjal si pembawa kesesatan dikatakan akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi, kecuali Mekah dan Madinah, dalam waktu yang singkat. Lantas, kendaraan apa yang akan dipakainya nanti menjelajahi bumi? Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan bahwa Dajjal akan menginjakkan kaki di setiap sudut permukaan bumi. Selain beberapa lokasi, dalam hadisnya dari Samurah bin Junub, beliau berkata, "Dan dia akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Mekah dan Madinah, serta Baitul Maqdis." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada sabda lainnya, Rasulullah turut mengabarkan tentang durasi Dajjal di bumi. Menukil dari buku tanda-tanda kiamat, An-Nuwas bin Sam'an meriwayatkan, ia berkata bahwa para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal di muka bumi?" Nabi Muhammad SAW bersabda, 40 hari. 1 hari seolah selama setahun, 1 hari seolah selama sebulan, 1 hari seolah selama sepekan, padahal lama semua hari sama seperti lamanya hari-hari kalian saat ini. Sahabat bertanya lagi, pada hari yang seolah setahun itu, apakah kami cukup mendirikan sholat untuk 1 hari ya Rasul? Beliau menjawab, tidak, perkirakanlah sesuai dengan kadarnya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun aksi Dajjal terbilang selama 40 hari,
tetapi ia adalah makhluk pendusta yang berbahaya. Ia disebut sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi umat manusia. Ia tak kenal lelah untuk membawa orang-orang kepada kesesatan, sehingga umat Islam hendaklah mewaspadainya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Kendaraan Dajjal di muka bumi. Mengenai transportasi Dajjal, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa ia akan menaiki seekor keledai akmar. Tapi Masyhur Abdul Hakim dalam buku-buku kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutkan bila kendaraan Dajjal diibaratkan dengan binatang ini karena pada masa Rasulullah tak ada sarana selain kuda, keledai, dan unta. Di mana dalam hadisnya beliau bersabda, yang artinya Dajjal menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Masyhur Abdul Hakim menambahkan, 1 hasta sama dengan 55 cm. Kemudian bila dikalikan 40 kali 55 cm, hasilnya bisa lebih dari 20 meter. Maka binatang yang dinaiki oleh Dajjal ini bukan keledai biasa. Masyhur Abdul Hakim lanjut berpendapat lagi dalam bukunya. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW coba menggambarkan kendaraan lebih modern, yang lebih cepat dan mirip piring terbang berbentuk bulat. Dikatakan transportasi berwujud bundar karena keledainya disifati akmar, yakni bulan yang berwarna putih. Karena ini juga menunjukkan bentuknya yang bulat, sehingga analogi piring terbang dirasa cocok untuk membayangkan kendaraan Dajjal kelak seusai hadis tersebut. Di samping itu, kendaraan piring terbang juga digandang-gandangkan punya teknologi penggerak cepat, sebagaimana laju aksi Dajjal yang bagaikan awan dengan hembusan angin. Rasulullah SAW katakan itu dalam hadisnya dari An-Nuwas bin Sam'an, yang artinya seperti awan yang diikuti angin. Hadis riwayat Muslim. Di mana Dajjal sekarang berada? Ini menurut sabda Rasulullah. Dajjal merupakan salah satu tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Ia adalah makhluk yang paling berbahaya yang senantiasa Nabi SAW peringatkan melalui sabdanya. Kecintaan Rasulullah terhadap umatnya ini yang membuat beliau pernah memberitahukan lokasi persembunyian Dajjal. Di manakah ia berada? Mengutip buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang keberadaan dan penciptaan Dajjal. Apakah ia telah diciptakan atau belum? Meski hanya Allah SWT yang tahu persis, tetapi jumhur ulama yang meyakini bahwa Dajjal telah ada dan tengah dikurung di suatu tempat olehnya hingga waktu kemunculannya nanti. Mengenai keberadaan Dajjal saat ini, dinukil dari buku kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Masyhur Abdul Hakim, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwa makhluk itu berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Kabar tentang tempat berdiam dirinya Dajjal ini diketahui dalam sebuah hadis dari Fatimah binti Qais yang menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi yakni Tamim Ad-Dari pernah bertemu Dajjal dan Ajasah pada masa Rasulullah. Ketika itu Dajjal sedang dibelenggu kedua tangannya hingga lehernya, sementara kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. Dari Amir bin Syarahil bahwa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudari Adahak bin Qais. Wanita itu termasuk orang yang berhijrah pertama kali. Fatimah berkata, aku mendengar suatu seruan untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian aku berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat bersama Rasulullah. Aku berada di barisan kaum wanita yang letaknya di belakang kaum laki-laki. Seusai sholat, Rasulullah duduk di mimbar sambil tertawa, lalu bersabda, setiap orang hendaknya diam di tempatnya masing-masing. Tahukah kalian
mengapa aku mengumpulkan kalian sekarang?" Kaum muslim kala itu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Aku bukan mengumpulkan kalian karena untuk memotivasi atau memberi peringatan. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya merupakan seorang penganut Nasrani datang ke sini dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku sesuatu yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Al-Masih Ad-Dajjal." Nabi Muhammad SAW melanjutkan, dia bercerita bahwa dirinya bersama 30 orang dari suku Laham dan Jadzam berlayar di sebuah kapal. Mereka dipermainkan ombak besar selama 1 bulan di tengah laut. Kemudian mereka berlabuh di sebuah pulau di tengah laut hingga matahari tenggelam. Lanjut Rasulullah, mereka duduk-duduk di dekat kapal, kemudian memasuki pulau itu. Mereka bertemu seekor binatang besar yang berbulu lebat. Sedemikian lebatnya bulu hewan tersebut sehingga mereka tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana yang bagian belakang. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah, mata-mata." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Dia menjawab, "Wahai orang-orang, temuilah orang yang ada di dalam gua itu, sebab dia sangat menanti-nanti berita dari kalian." Tamim berujar, "Ketika binatang itu menyebut keberadaan seseorang, kami khawatir. Jangan-jangan binatang tersebut adalah setan. Kami pun cepat-cepat pergi memasuki gua, dan ternyata di dalamnya kami melihat ada seorang manusia bertubuh sangat besar, merupakan pria terbesar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Tangannya terbelenggu ke leher, kedua kakinya yang terikat dengan besi." Mereka lalu bertanya, "Apa sebenarnya kamu ini?" Dia menjawab, "Kalian telah mendapat kabar tentang aku. Siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah bangsa Arab. Kami berlayar dengan kapal. Kami dipermainkan ombak yang sangat besar selama sebulan. Lalu kami berlabuh di pulaumu ini. Kami duduk-duduk tidak jauh dari kapal kami. Lalu kami memasuki pulau dan bertemu seekor hewan yang berbulu sangat lebat. Dan dia menyuruh kami untuk mendatangi istana ini, karena ada orang yang di dalamnya sangat ingin mendengar berita dari kami. Kami segera menemuimu di sini, padahal kami tidak tahu apakah kamu setan atau bukan." Lelaki tersebut bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang Nuhail Bizan, sebuah kampung di Syam, tempatnya di Palestina, sebelah sungai Tabriyah." Kami bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia kembali bertanya, "Aku bertanya tentang kurmanya, apakah berbuah?" Kami jawab, "Ya, masih berbuah." Dia berkata, "Ketahuilah, kurma di sana nanti tidak berbuah." Dia berkata lagi, "Lalu bagaimana keadaan Danau Tabariyah?" Kami balik bertanya, "Apanya yang ingin kamu ketahui?" Pria itu bertanya, "Apakah danau itu ada airnya?" Kami menjawab, "Ya, airnya berlimpah." Dia berkata, "Air danau itu nanti akan habis." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan mata air Zuhar?" Kami bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia menjawab, "Apakah mata air tersebut memancarkan air, dan apakah penduduk di sana bercocok tanam dengan memanfaatkan air dari mata air itu?" Kami menjawab, "Ya, airnya banyak, dan penduduk di sana bercocok tanam dengan airnya." Dia bertanya, "Ceritakanlah kepadaku apa yang dilakukan oleh Nabi yang diutus kepada bangsa yang buta huruf, bangsa Arab." Kami menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yatsrib." Pria itu bertanya, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Iya." Tanya dia kembali, "Bagaimana dia melawan mereka?" Kami menjawab, "Dia telah menang atas orang-orang Arab, dan sekarang mereka tunduk taat kepadanya." Dia berkata,
begitukah? Kami berkata, "Ya, memang begitu." Dia berkata lagi, "Ketahuilah, memang lebih baik mereka menaatinya." Lelaki itu melanjutkan, "Sekarang aku beritahu kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih. Telah hampir tiba waktunya aku diizinkan keluar. Kalau aku telah keluar, aku menjelajahi bumi. Tidak satu pun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya. Setiap kali aku mau memasuki keduanya, aku dihadang malaikat yang memegang pedang terhunus, menghalangiku memasukinya. Di setiap jalan dari kedua kota itu terdapat malaikat yang menjaganya." Fatimah berkata, sambil menekan tongkatnya pada mimbar, Rasulullah bersabda, "Ini, yakni Madinah, adalah Tayyibah. Ini adalah Tayyibah. Bukankah sebelumnya aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian?" Orang-orang muslim pada saat itu menjawab, "Benar." Beliau melanjutkan bersabda, yang artinya, "Cerita Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah, dia Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak melainkan dari arah timur, dia dari arah timur dan dari arah timur." Fatimah binti Qais berkata, "Aku hafalkan ini dari Rasulullah sendiri." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah cerita tentang Dajjal. Semoga dari cerita ini kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.